Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Aing, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya buat saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat di mustajab pengajarnya, jangan lama-lama, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Bye. Sampurasun wargi Jabar, ada kabar baik dari ruas Jalan Cijelak hingga batas Sumedang, Indramayu. Ya, terima kasih kepada KDM. Jalan yang saya lewati dulunya jelek, sekarang lecir. Berkat KDM, Jabar istimewa. Nun Bapak KDM, jalan atas saya biasa di langkungan ku roda oge teka bungkurna mah awon. Kini pekerjaan rekonstruksinya sudah selesai 100%. Penanganan ini mencakup 2,2 km jalan dengan nilai kontrak sebesar 13 miliar 200 juta rupiah. Yang menarik, proyek ini dikerjakan oleh sekitar 35 pekerja jalan yang bergotong royong setiap hari untuk menghidupkan kembali permukaan jalan. Rekonstruksi ini bukan sekedar proyek jalan, tapi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat untuk memperkuat akses penunjang Tol Cisumdawu, sehingga konektivitas di wilayah Jawa Barat semakin kuat. Dengan jalan lecir ini diharapkan mobilitas warga, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih lancar. Kalau nggak ada nggak apa-apa Bu, nanti kita fotoin aja. Ada sini ada taman lagi. Oke. Atas nama anak. Nama saya Dwi Purnomo, asal dari Desa Wadas, Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Tujuan datang ke sini ya dapat undangan sih, awalnya dapat undangan dari lurah terkait pembangunan di atas lahan PJP ya. Seperti itu. Jadi dari sini ada uang kompensasi. Infonya sih seperti itu yang didapat. Terima kasih udah menerima. Udah menerima tabungan sementara. Ya, Dalam bentuk tabungan. dalam bentuk tabungan. Sampurasun, saya dari Desa Sukamakmur yang belum kedata sama aparat. 3 orang yang dari Sukamakmur ya, yang belum kedata. Ya, sehubungan saya ingin tahu, makanya saya datang ke gedung ini untuk menanyakan apakah bisa menyusul dari permohonan saya atas keterlambatan, apakah bisa diproses apa tidak gitu Pak. Saya nanya gitu aja. Ada Pak, baru bawa Pak sekarang. Kemarin belum pas Belum. tidak menyerahkan. Iya, Lagi karena kemana? saya lagi sibuk. Gitu. Berarti bukan salah ini ya? Iya. Bukan salah yang mendata kan? Iya. Karena Bapak telat. Telat, iya. Memang saya telat, nggak tahu informasi, karena nggak tahu informasi juga. Karena saya sibuk kerja. Bapak tinggal di tanah PJT sudah berapa tahun Pak? Lama. Berapa tahun Pak? Ada 20 tahunan, Pak. Ada 20 tahunan. Ada. Iya. Sebelumnya garap di situ Pak? Garap. Ah. Garap palawija tadinya. Ah. Pas gitu punya modal, saya bikin kontrakan. Oh, kontrakan. Iya. Benghar tuh. Alhamdulillah buat sekolahin anak mah gitu ada. Iya. Berapa ini luasnya Pak? Lumayan lah, ada 5 pintu. 5 pintu. Satu pintunya berapa per bulannya? 500. 500 ya. Nggak perlu kerja tuh itu mah cukup ya Pak? Ya, Mak. Ya cukup untuk biaya sekolah mah. Cuman kan tiap bulannya nggak bareng. Nah,
kalau bareng emang lumayan ya penghasilannya. Kadang-kadang kan 1 bulan itu ada yang 2, kadang-kadang 1, kadang-kadang ada yang ngisi. Pekerjaan Bapak apa, Pak? Wira swasta. Wira swastanya dagang. Dagang. Dagang Iya. apa? Sayuran. Sayuran. Terus terkait normalisasi ini gimana pendapat Bapak? Oh, kalau pendapat Bapak mah ya boleh-boleh saja, emang gitu. Udah ada perjanjian dari PJT. Hanya untuk menggarap. Hanya untuk menggarap. Iya. Suatu saat ada diperlukan lagi buat PJT, ya silahkan saja, emang udah ada perjanjian begitu. Silahkan aja. Cuman kan sekarang kita ngikutin yang lainnya. Yang lainnya dapat ya buat pembongkaran lah gitu ya, untuk biaya pembongkaran ya kita ikut aja gitu, gimana solusinya gitu. Itu aja pengajuan berarti teh. siap ya karena Bapak merasa bersalah, wajar Oh, tanah enggak garapan bersalah. gitu. Oh, tidak bersalah Bapak? Iya, kan udah ada perjanjian di situ, udah saling berjanji. Perjanjiannya bukan menggarap tanah Pak, bukan bangun bangunan atau digarap tanahnya Pak? Digarap. Bukan bangunan ya? Iya, tapi ada untuk penggarap dan untuk palawija dan untuk pembangunan ada di sana. Dibolehkan di situ. Iya, menurut surat keterangan ada. Saya bawa dari bayar pajak, perjanjian di situ saya bacakan ya. Yang sebelumnya buat bayar pajak deh saya. Untuk palawija kosong sekian ribu per tahun. Per meter. Untuk pembangunan semi permanen sekian ribu, beda-beda itu. Pajaknya. Iya, tapi ada ini nggak perjanjian jika suatu saat dibongkar ada di situ? Ada. Harus merelakannya? Iya. Ada. Tidak ada data kompensasi atau gimana? Nggak ada, kalau kompensasi mah nggak ada. Dibongkar sudah siap langsung. Iyalah, orang memakai tanah negara ya, gitu. Iya. Kan udah perjanjian ya kita ya. Siap udah berarti. perjanjian gitu ya untuk apa-apa ya siap. Udah siap berarti ya. Bahkan dulu saya Harapannya juga gimana, Pak? bukan itu doang ya, dulu dari tanah Kopasgat saya pernah berkebun. Emang saya kan sukanya berkebun. Ya udah kata Menteri Kehutanan teh, udah buka aja tuh lahan kosong. Ya saya tanamin pohon-pohon. Harapannya tentang program Pak Gubernur ini gimana Pak? Oh, saya dari itu dulu mendukung Pak Gubernur, itu paling bagus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua RT 05 Desa Sukamakmur mengusulkan untuk yang ketinggalan data cuman 2 orang. Tolong Bapak KDM minta kebijakan karena orang tersebut sakit nggak bisa mengirimkan data yang dipinta itu. Makanya mungkin Bapak ada kebijakan untuk warga saya. Tapi cuma 2 orang. Data warganya yang ketinggalan itu sekarang dibawa Pak? Dibawa. Ya udah. Diwakilin sama Bapak RT. Ya terima kasih. Kalau dari Pak RT sendiri gimana tanggapan warga di sana? Ada nggak yang mengeluh atau gimana? Alhamdulillah kalau di warga Sukamakmur nggak ada pengeluh. Ada. Udah merasa apa tuh? Namanya tidak memiliki lah. Iya. Itu tanah PJT lah ya. Dia suka udah rela lah. Mendukung. Siap, saya juga mendukung. Alhamdulillah ada bagusnya. Kan ada sebagian katanya tuh ada masih yang paham. ini nggak, maksudnya dengan uang segitu ada yang merasa kurang atau gimana? Belum ada sih. Belum ada laporan gitu. Belum ada. Alhamdulillah. Bahkan merasa diperhatikan lah untuk karena katanya bakal direlokasikan ya. Dia merasa bangga, merasa senang lah gitu. Jadi nggak dibengkalaikan lah gitu. Ya gitu aja. Siap. Terima kasih Pak. Yuk. Nama saya Rusdi Effendi dari Desa Purwadana. Nah, saya mau memberikan sesuatu. Bapak menerima bantuan ini? Oh iya, saya mendapat bantuan kompensasi untuk masalah pembongkaran. Pada intinya saya itu untuk program PKDM itu sangat mendukung sekali. Cuman untuk masalah pengairan aliran air ke Purwadana itu menurut saya ya karena di daerah Purwadana itu udah nggak ada pesawahan gitu kan, buat apa? Yang ada mungkin akan menimbulkan banjir nantinya. Karena apa? Setiap tahun pun kalau musim banjir itu selalu
naik dari air Cibeet sama Citarum gitu. Sekarang kalau misalkan dialirkan ke daerah Purwadana, ya menambah air yang ada di Purwadana gitu Pak. Intinya gitu untuk saluran air mah gitu kan. Tapi ya untuk masalah pembongkaran apa mah saya sama sekali tidak keberatan lah. Begitu Pak. Bapak sendiri menerima apa? Memakai tanah luasnya gimana Pak? Saya memakai tanah itu untuk tanah garapan. Garapan. Nah, satunya saya ditanami sama pohon jati gitu. Tadinya saya kan memang daerah saya itu suka ada banjir kan. Jadi makanya saya tanamin jati, palawija gitu kan. Tadinya untuk penyerapan gitu kan. Dan untuk palawija kan untuk tahanan pangan lah Pak gitu. Nggak ada bangunan di tempat Bapak? Nah, bangunan emang ada, rumah saya nempel sedikit, paling ada 2 meteran gitu kan. 2 meteran lah bangunan rumah saya, karena yang sebagiannya tanah milik saya gitu Pak. Tanah milik Bapak sebagai Iya. tanah PJT? Iya, gitu Pak. Nggak apa-apa kalau untuk dibongkar ya Bapak ikhlas ya Pak? Ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Kompensasinya gimana menurut Bapak? Ya alhamdulillah gitu Pak. Untuk mengganti itu Pak? Ya mungkin kalau untuk mengganti mah nggak cukup Pak. Katanya kan dengar-dengar 10 juta ini ya, gitu kan. Mungkin untuk memperbaiki rumah saya lagi mungkin nggak cukup. Ya tapi saya mau gimana gitu kan, karena ini emang iya tanah negara gitu. Saya ikhlas nggak ikhlas, saya ikhlas gitu. Iya. Inti gitu Pak. Harapannya gimana Pak harapannya? Ya harapannya sih ada lebih gitu kan untuk memperbaikinya gitu. Gitu Pak. Terus seandainya pohon jati saya yang ada di Desa Sukamakmur kalau misalkan harus dipotong, dibongkar gitu ya saya minta kebijakan lah Pak Gubernur ya untuk palawija saya kan sekarang ini saya lagi nanam paria Pak, pare gitu ya, paling 10 harian lagi udah panen sebenarnya gitu kan. Sayang juga paria saya gitu kan, intinya gitu baru berbuah kecil-kecil, sekarang paling sekitar 10 harian juga kepanen gitu Pak. Nah, ya itu aja. Terima kasih Pak. Ya, kasih. Saya ada atas nama marga kaya yang tinggal di Pasir Panggang wilayah 1. Kami mewakili semua masyarakat yang ada di sana. Ya, terkait program Pak Gubernur, Bapak terkena dampak? Ya, tentang program ini kami terkena dampak karena memang tempat tinggal kami di situ. Bapak dari tahun berapa tinggal di situ, Pak? Dari tahun 2000. Tahun 2000 tadinya kan memang saluran itu adalah terbengkalai, maka kami membangun tempat tinggal di situ. Langsung tempat tinggal, nggak menggarap? Tidak ada penggarapan, tapi rumah kami ada tempat tinggal kami tidak mengganggu sama sekali aliran yang ada di sana. Bahkan kami kasih space 4 meter. Jadi dengan adanya kami tinggal di situ juga kali tersebut bisa terawat. Gitu. Terawat. Posisi Pak. Sekarang terawat. Posisi terawat Pak, tidak bersih, masalah. Pak? Bersih, bersih terawat, air ngalir lancar, tidak ada masalah. Terus? Namun demikian, karena ini program Pak Gubernur yang sangat luar biasa, kami sebagai warga tentu mendukung program tersebut. Gitu ya, kami manut dengan apa yang dilakukan Pak Gubernur karena untuk kepentingan yang lebih meluas, kepentingan yang lebih bermanfaat lagi untuk warga tentunya. Seperti itu Pak. Apa asli? Asli mohon, asli Karawang. Asli Karawang. Sebelumnya tidak punya tempat tinggal? Sebelumnya kami keluarga besar Pak, jadi kami tadinya tempat dengan orang tua. Ya. Jadi tinggal di bantaran tersebut. Awalnya kenapa Bapak bisa menempati tempat tersebut? Apa karena lihat yang lain ikut-ikutan atau gimana Pak? Awalnya adalah tahun 2000 itu memang semua warga kan takut untuk tinggal di tanah pemerintah, apalagi di bantaran irigasi. Namun waktu itu memang kita nggak tahu zaman pemerintah siapa gitu ya. Seakan-akan tanah negara ini bagi-bagi Pak, sehingga kami inisiatif tinggal di tempat itu. Ada sempat warga kayak gitu Pak? Iya, jadi warga saat itu sempat memang punya pikiran tadinya tidak berani sama sekali gitu karena di situ kosong dan dimulai dari satu kakinya rapet
tempat itu. Akhirnya ikut-ikutan ngebangun. Betul Pak, betul. Karena memang saat itu memang gratis ya, tanah di sana kan cukup mahal. Ya, ya. Gitu. Tanahnya luasnya berapa Pak? Kalau saya tanah luas hanya sedikit 7 kali berapa. Tanah luas, tapi full pakai tanah PJT. Ya, full pakai tanah PJT Pak. Tapi sekali lagi kami tidak mengganggu jalannya air karena masih ada space 4 meter Pak. Ya betul, memang tidak mengganggu, cuman kan pakai tanah negara. Ya betul Pak, itu makanya kami. Apakah ada izin sebelumnya Pak? Pak? Izin kami tadinya koordinasi aja Pak, koordinasi dari pihak PJT. Membayar atau gimana? Ya, sejenis ada membayar lah. Berapa Pak kira-kira? Sebutkan aja nggak apa-apa Pak. Per bulan atau per tahun? Ya waktu itu per tahun sekali. Berapa Pak? Yang nggak bisa disebut yang jelas ada Pak kompensasi. Iya, Bapak terakhir bayar berapa? 300.000 Pak. 300 per tahun. Iya. Ya murah itu Pak. Ya, murah. Kontrakan aja nggak sebulan Iya nggak dapat. betul, Gitu, makanya ya, kami tinggal di sini. Iya. Tapi siap ya Pak, walaupun siap. dibongkar siap. Karena merasa siap, memakai tanah negara dan tidak ada perjanjian untuk kontrak pertahunan itu. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kami sadar betul sebagai warga gitu ya, kalau itu untuk pemanfaatan lebih luas lagi untuk masyarakat yang lebih luas kami. Tetapi kami punya harapan Pak, tentunya kalau memang itu mau dibongkar Pak, saya harapan ya harus ada relokasi. Relokasi, iya keinginan saya karena ya termasuk warga yang lain Pak ya, saya mewakili Pak. Punya tanah bapaknya atau gimana? Belum Pak. Belum. Iya, belum punya tanah. Jadi saya mewakili warga sini di sana. Jadi intinya kami siap untuk mendukung program pemerintah ini. Ya tentunya kami juga minta juga kami diarahkan di relokasi. Tadinya kami punya rumah ya, jangan sampai kami tinggal di jalanan gitu Pak. Ada lagi yang mau disampaikan ke Pak Gubernur Pak? Ya itu saja Pak Gubernur. Pak Gubernur yang baik hati, bijaksana gitu ya. Kalau toh memang itu harus dibongkar Pak, ya mangga dibongkar, saya sepakat, beri kami tempat yang baru. Tetapi kalau memang itu tidak harus dibongkar, izinkan kami tempat tetap tinggal di situ Pak. Kami siap berkomitmen merawat sungai tersebut, merawat kebersihannya, merawat semuanya Pak. Gitu. Jadi kami komitmen. Atur nuhun Pak Dedi Mulyadi, kearifan Bapak kami sangat tunggu dari warga Marga Kaya Teluk Jambi Barat Karawang. Atur nuhun Pak. Hari ini kita udah menyelesaikan pertama pemberian uang untuk kontrak rumah para penghuni bangunan liar di sungai milik PJT sebanyak 379 orang. Nanti kalau ada yang kurang-kurang belum terdata, kita akan tetap menyelesaikan. Jadi itu bukan kompensasi karena tinggal sebagai bangunan liar, bukan, karena mereka tinggal itu harusnya bayar. Tapi ini karena saya sebagai gubernur, ada warga saya nggak punya rumah, rumahnya dibongkar, maka dia harus punya kontrakan. Yang kedua, hari ini memastikan terhadap ancaman yang dialamatkan ke Bapak Kades Wadas, yaitu ancaman penyerobotan tanah atas tanah yang diakui sebagai tanah hak milik oleh ahli waris. Padahal itu berdasarkan keterangan Pak ngomong Pak PJT. Orang PJT bahwa itu tanah kelola PJT. Buktinya ada. Dan ini lawyer yang secara sukarela membantu Pak Kades Wadas. Pak Kades Wadas ini kalau tidak dibantu lawyer ini nggak ada duit. Dia mah tong borong mayar lawyer sapi aingnya candi andergeun. Terima kasih ya. Lawyer yang tergabung di Feradi atas bantuannya mendampingi Bapak Kades Aing. Sehingga dengan satu pesan Pak Kades, kalau Bangli sudah rapi, sungai sudah mengalir, kemudian rakyatnya sejahtera, Pak Kadesnya jangan nyandung lagi.